Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kali ini kita akan membahas tentang sintaksis. Dia merupakan tataran ketiga dari objek kajian linguistiknya setelah kita membahas tentang fonologi, morfologi, dan sintaksis. Kalau di fonologi, satuan terkecilnya adalah huruf itu yang berupa huruf bunyi bahasa dari tiap-tiap huruf atau fonem. Kemudian kalau di morfologi, satuan terkecilnya berupa morfem, dia sudah lebih dari satu huruf, ya, bisa berbentuk imbuhan, bisa berbentuk kemudian tambahan afiksasi, ya. Atau kalau dalam bahasa Arab, morfologi ini masuk dalam sorof, ya, dimana di dalam morfologi ini satuan terkecilnya yaitu tadi huruf, ya. Dia hanya terdiri dari beberapa huruf, tapi dia kemudian satuan terbesarnya adalah berupa kata. Jadi kalau di morfologi ini satuan terbesarnya adalah kata. Yang dipelajari adalah seluk-beluk perubahan kata. Nah, kemudian di sintaksis ini meningkat lagi, ya, setelah satuan terkecilnya tadi kata tentunya, ya, tapi kemudian satuan terbesarnya dia sudah menjadi sebuah kalimat, bukan hanya terdiri dari satu kata saja, tapi dia sudah kumpulan dari lebih dari dua kata, ya, di mana syarat sebuah kalimat itu paling tidak minimal dia ada dua kata. Di situ ada subjek dan ada predikat. Maka di sintaksis ini kalau di bahasa Arab dia masuk dalam kajian nahwu, di mana di nahwu kita sudah tahu fungsi masing-masing kata yang ada di dalam kalimat, sehingga kita bisa memposisikan dia sebagai marfu, kemudian mansub. Misalnya kalau dia subjek maka dia marfu, bacanya dhammah. Sementara kalau dia objek maka kita membacanya jadi mansub. Itu kita tahu setelah dia sudah menjadi kalimat dalam sintaksis ini. Kalau dari definisinya, sintaksis ini merupakan istilah yang berarti menempatkan bersama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Jadi dia merupakan kumpulan dari banyak kata kemudian menjadi satu kalimat. Sintaksis merencanakan kata dalam hubungan dengan kata lainnya. Satu jalan atau sintaksis sebagai suatu gramatikal mengenai kalimat. Pembahasannya tentunya yang dibahas ada struktur kata atau posisi dan fungsi dari masing-masing kata di setiap kalimat itu, ya. Misalnya kategorinya ada subjek, ada predikat, ada objek, ada fi'il, fa'il, ada maf'ul, ada perannya sebagai apa, sebagai pelaku mungkin, atau sebagai penderita kalau yang objek. Sintaksis berupa kata, ya. Ada yang juga melebihi dari dua kata tapi dia belum menjadi kalimat, dia baru berbentuk frase atau klausa. Nah, dimana yang dilihat adalah tentunya maknanya, kelengkapan informasi makna yang ada. Walaupun dia terdiri dari banyak kata misalnya, tapi ketika maknanya itu tidak menjadi lengkap, informasinya tidak lengkap, informasinya masih membuat pendengarnya bertanya-tanya, maka dia masih belum bisa disebut sebagai kalimat. Selanjutnya untuk struktur sintaksis ini seperti saya jelaskan tadi, ada subjek, predikat, ada juga kemudian istilah nomina, verba, adjektiva. Kalau dalam bahasa Arab ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, ya, ada adat ini numeralia, ada maf'ul tadi yang penderita, fa'il, ya. Kemudian fungsinya ini subjek dan objek, dan ada juga keterangan hal dan seterusnya kalau di dalam bahasa Arab. Ada isim, ada fi'il, ada kemudian kata sifat, naat, ya. Peran sintaksis tadi fi'il, fa'il, maf'ul ini yang menerima, penderita. Adapun alatnya bisa jadi dia dengan berbentuk intonasi, ya. Misalnya kalau
informasinya itu sudah lengkap, maka intonasinya bukan bertanya, bukan kemudian dia menggantung, atau kalau disimpulkan dia berupa diawali dengan huruf kapital kemudian diakhiri dengan titik itu misalnya, dan itu cara bacanya juga ada dengan intonasi. Ada juga bahasa yang mementingkan ini ada urutan ya, seperti bahasa Arab itu urutan bisa subjek predikat itu bisa saja bolak-balik ya, nggak harus di subjek itu tidak harus ada di depan, bahkan di belakang juga bisa. Misalnya darabani Ahmadu, Ahmad itu jadi subjeknya padahal dia di akhir. Ada juga alat yang keempat yaitu dengan konjungsi, ada dengan kata-kata sambung ya. Ada penghubung, ada yang, tetapi, dan yang ketika kita akan membuat kalimat itu panjang, misalnya ada anak kalimatnya kemudian antar kalimat disambung, ini adalah fungsi dari konektor atau konjungsi ini. Ini kata, terus kemudian ini frase ya, frase kelompok kata tapi dia belum jadi kalimat. Kalau di dalam bahasa Arab misalnya idhofah itu juga belum kalimat, walaupun dia sudah lebih dari satu kata. Naat man'ud juga ya belum menjadi kalimat, ini masuk frase ini. Dan ada juga klausa ya, karena kalimat dia masih belum juga menjadi satu kalimat karena dia masih berupa ya, sebenarnya urutannya sudah kalimat tapi informasinya masih menggantung ya. Klausa dapat menjadi kalimat jika dikenakan intonasi final. Nah, ini ada titiknya lah misalnya, ada belum koma. Jadi ini yang bisa kita sampaikan. Jadi pembahasan sintaksis ini merupakan satuan terbesarnya adalah kalimatnya, apa yang terjadi pada kalimat. Terima kasih, kita akan jumpa lagi insyaallah. Masih ada satu tataran lagi yaitu semantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.